Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak Ardi di sini. Nah, untuk kesempatan kali ini, Kak Ardi akan membahas tentang ikatan kimia ya. Dalam video ini, silahkan kalian kalau misalkan mau menjawab dulu bisa di pause dulu videonya. Oke, let's go. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, ini dia ya soal yang pertama. Dalam sistem periodik unsur yang cenderung membentuk ion -1 terletak pada golongan A. Golongan alkali, B. Golongan alkali tanah, C. Golongan karbon, D. Golongan oksigen, atau E. Golongan halogen. Nah, oke, berarti di sini kita harus mencari ya unsur yang dia itu kekurangan satu elektron ya. Jadi yang punya elektron valensi 7 ya. Jadi yang membentuk ion -1 itu adalah unsur yang mempunyai itu yang kekurangan ya, kekurangan satu elektron untuk stabil. Untuk stabil itu berarti oktet atau duplet ya di sini. Nah, berarti dia punya valensi elektron valensi itu kalau kurang satu berarti 7 ya elektron valensinya. Nah, yang punya elektron valensi 7 itu adalah golongan 7A ya. Nah, jadi dicari di sini yang mana yang golongan 7A. Oke, kita cek ya. Yang A golongan alkali ya. Golongan alkali itu golongan 1A ya. Berarti yang A ini salah. Golongan alkali tanah yang B. Golongan alkali tanah itu 2A, ini juga salah. Yang C golongan karbon itu golongan 4A, ini juga salah. Yang D oksigen itu golongan 6A ya, ini juga salah. Jadi jawabannya adalah yang E ya, halogen itu golongan 7A. Oke, next ya. Untuk soal yang berikutnya, soal nomor 2. Kelompok senyawa di bawah ini yang tergolong senyawa kovalen adalah kovalen itu adalah senyawa yang terbentuk karena pemakaian elektron bersama dari atom non-logam dengan non-logam ya. Jadi untuk yang kovalen itu senyawa terbentuk dari ini ya, unsur non-logam dengan non-logam. Nah, jadi kita cari di sini yang semuanya non logam ya. Nah, sekarang kita cek ya CO2 ya. C itu non logam, O juga non logam ya. Ini benar ya. Terus H2O ini H itu non logam, O-nya juga non logam. HCl H-nya non logam, Cl-nya juga non logam. Nah, ini benar semua nih yang A ya. Oh, udah langsung ketemu nih jawabannya. Yang A ya untuk soal nomor 2 ya, karena senyawanya semuanya terbentuk dari unsur non logam. Nah, yang lain tuh ada logamnya nih, kalau garis bawah ya yang logam ya, ini Mg, K, Na gitu ya, Ca ini K lagi, ada Al, Ca ini Al juga, ini termasuk logam yang garis bawah. Jadi yang B sampai E ini salah semua ya, jawabannya yang A nomor 2. Oke. Nah, oh ya, untuk yang logam sama non logam ini kalian masih ingat ya, kalau misalnya yang logam itu dia sebagian besar ada di golongan ini ya, 1A ya, 2A, 3A gitu ya. Nah, dan sebagian 4A yang bagian bawah ya. Terus untuk yang non logam ini sebagian 4A, terus ada 5A sampai dengan 8A gitu ya. Nah, ini untuk yang logam dan non logam. Oke. Next, untuk soal yang berikutnya, unsur A dengan nomor atom 12 dan unsur B dengan nomor atom 17 dapat membentuk senyawa dengan rumus kimia dan jenis ikatan titik-titik ya. Oke, untuk menjawab soal yang nomor 3 ini kita harus terlebih dahulu membuat konfigurasi elektron dari
A dan B ya. Jadi kita buat dulu konfigurasi elektron dari A ya dengan nomor atom 12, berarti 2, 8, 2 gitu ya. Yang B itu 17, ini 2, 8, 7. Setelah itu kita buat ya bentuk ion dari A dan B ya. Dilihat dari elektron valensinya ya. Kalau misalkan 2 berarti dia kelebihan ya. Kelebihan elektron sehingga dia harus melepas 2 elektronnya untuk stabil ya supaya elektron valensinya 8. Nah, karena dia melepas 2 elektron, maka A ini membentuk ion positif yaitu A2+. Sedangkan yang B ini elektron valensinya 7, untuk mencapai 8 ya supaya stabil dia kekurangan 1 elektron. Jadi dia menangkap 1 elektron ya untuk stabil dan sehingga dia membentuk ion karena menangkap 1 elektron, jadi ionnya negatif 1 ya. A2+ dan B- gitu ya. Nah, dia akan membentuk senyawa ya. Senyawa yang terbentuk itu adalah senyawa ion ya, karena di sini ada yang melepas, ada menangkap elektron. Nah, bentuk senyawanya seperti apa? Jadi jumlah ion yang dilepas dan jumlah ion yang ditangkap itu jumlahnya harus sama ya. Maka ini kita harus kalikan silang, jadi A-nya dikali 1 ya, B-nya dikali 2. Jadi senyawa yang terbentuk adalah AB2. Senyawanya ionik ya. Karena ada yang melepas dan ada yang menangkap ya. Di sini ada ion positif dan ion negatif. Yang ion positif ini logam, yang ion negatif ini dia non logam ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, soal yang berikutnya, soal nomor 4 ya. Diketahui unsur X dan Y memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. X ini ada Kr5s1 dan Y Ne3s2 3p4. Apabila X dan Y berikatan, rumus senyawa yang terbentuk adalah, nah kita harus buat dulu ya bentuk ion dari X dan Y sama seperti soal yang sebelumnya. Di sini elektron valensi X itu 5s1 ya, berarti elektron valensinya 1 ya. Nah, sedangkan elektron valensi dari Y itu kan di 3s2 dan 3p4. Nah, kalau misalnya terakhirnya di P, berarti kita harus jumlahkan elektron yang di S juga dan di P. Jadi elektron valensinya ini ada 6 ya. Nah, kalau 1 ini cenderung melepas ya, ini melepas 1 elektron untuk stabil, sehingga X ini akan membentuk X plus ya ionnya. Sedangkan yang Y ini elektron valensi 6 ya, untuk stabil supaya 8 dia menerima atau menangkap 2 elektron. Sehingga Y ini dia membentuk ion Y2-. Nah, X plus ya ditambah dengan Y2- ini akan membentuk senyawa ion ya. Di sini muatannya kan beda nih, plus 1 sama -2, maka yang plus 1 ini harus dikali 2. Jadi jawabannya XY2 ya bentuk senyawanya. Jadi jawaban soal nomor 4 adalah yang D. Oke, next kita ke soal yang kelima ya. Nah, soal nomor 5 ini, di antara senyawa-senyawa berikut, ini ada CaCl2, CCl4, ada MgO, ada NH3, dan ada BF3. Mana yang tergolong senyawa ionik? Nah, ini kita ingetin lagi ya, untuk senyawa ionik itu dia itu berarti senyawa yang berasal dari atom logam dengan non logam ya. Jadi ada logam, ada non logam. Tadi di soal sebelumnya ya ada pembahasan tentang logam non logam. Jadi kita mesti cek yang ada logam ada non logamnya. Kalau misalnya dua-duanya non logam berarti dia salah ya. Oke, yang pertama untuk yang Ca ini termasuknya golongan 2, jadi dia logam ya. Sedangkan Cl ini non logam. Nah, berarti ini benar ya. Yang nomor 2 C dengan Cl, C itu non logam, Cl non logam, dua-duanya non logam ya. Berarti ini ikatan kovalen. Berarti salah ya. Nah, nomor 3 Mg dengan O. Mg itu logam, O-nya non logam. Nah, ini benar ya, ini ion. NH3 ini non logam, N-nya H juga non logam. Ini salah, ini kovalen. Nah, yang terakhir BF3. B itu dia cenderung berikatan
kovalen ya dengan F, jadi ini juga salah. Jadi jawaban soal nomor 5 ya maksudnya. Soal nomor 5 yang tergolong senyawa ionik adalah 1 dan 3 saja ya. Oke. Next, kita ke soal yang ke-6. Soal nomor 6. Dalam satu molekul H3PO4, nah terdapat berapa nih ikatan kovalen dan berapa ikatan kovalen koordinatnya. Oke, untuk menjawab soal ini berarti kita harus terlebih dahulu membuat ya struktur Lewis dari H3PO4. Nah, kita harus tahu dulu nih elektron valensinya ya masing-masing dari H, P, dan O. Ini kakak ingetin ya, untuk H itu dia nomor atomnya 1 ya. Jadi dia konfigurasinya 1, jadi valensinya 1. Untuk P itu nomornya 15 ya. Jadi 285. Jadi dia punya valensi 5, sedangkan O itu nomor atomnya 8 ya. 2,6, jadi dia punya valensi 6 ya. H3PO4 di sini atom pusatnya adalah P ya. Jadi di sini P sebagai atom pusatnya, kemudian di sekelilingnya ada O gitu ya. Nah, di sebelahnya O itu ada H ya. Ada 3 ya H-nya. Nah, seperti ini. Oke, kakak akan pakai warna yang lain kali ya untuk membentuk simbol itunya ya, Lewisnya ya. Nah, di sini kita kerjakan dulu dari H ya. Misalkan H tandanya silang ya, kayak gini ya. H itu dia punya valensi 1. Dia supaya stabil dia menerima 1 elektron lagi ya, supaya duplet. Berarti dia dari O menerima 1. Gitu ya. Nah, jadi H-nya sekarang 2 nih ya. Hanya ada 2, dia berikatan dengan O. Seperti ini. Jadi H dia punya 2 elektron. Nah, O-nya itu kan dia baru 1 nih. Dia itu sendiri punya 6 elektron ya. Jadi di sini 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Ini 1 tadi ya. 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, sekarang O ini sudah ada 6 dan 1 dari H, jadi ada 7, berarti kurang 1 lagi. Nah, dia akan menerima elektron dari P ya. Ini ya. Nah, sehingga dia berikatannya dengan P si O-nya ya. Nah, P ini yang tanda silang ya, elektron punya P ada 3 ya, ditambah dengan O 3 ya. Jadi sudah ada 6 ya. P sendiri 5, jadi ada 2 yang di atas gitu ya. Nah, sekarang P itu dia sudah punya 8 elektron. Nah, O yang di atas ini kan masih 6 ya. Nah, dia menerima sumbangan elektron dari P ya, sehingga O ini dia punya 8 elektron ya. Nah, ikatannya berbeda dengan ikatan yang lain ya. O ini menerima aja dari P, tapi dia tidak menyumbang elektron ke P. Jadi untuk yang O yang di atas ini ikatannya ikatan kovalen koordinat ya, atau ikatan kovalen koordinasi. Nah, jadi ini ya, ini elektron di P, ini elektron di O ya, ini elektron di H ya, ada 2 ya. Nah, ini elektron yang di O nih. Nah, yang di O yang di ini ya, di sini. Ini ada 8 ya, kalau kita lihat-lihat hitung aja ya, ada 8. Oh, yang ini juga sama, ada 8. Nah, kalau dibuat nih ya, strukturnya kayak gini ya. P, terus ada O, terus ada H. Ini POH gitu ya. Terus POH. Nah, di atas itu P-nya ke O, dia cuma ngasih aja, O-nya dia nerima aja kayak gitu ya. Nah, ini yang garis-garis ini ikatan kovalen ya. Yang garis 1. Nah, yang garisnya 1 di sini ada 6, 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi ada 6 ikatan kovalen. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ini adalah ikatan kovalen koordinat.
1 ya, dari P ke O. Jadi jawabannya ada 6 ikatan kovalen dan 1 ikatan kovalen koordinat ya. Oke, itu soal nomor 6. Sekarang kita ke soal nomor berikutnya, nomor 7. Soal nomor 7 ini, jumlah total elektron yang digunakan bersama dalam molekul PCl5 adalah. Oke, untuk mengetahui berapa sih jumlah elektronnya, kita harus bikin dulu struktur Lewis dari PCl5 ya. Nah, PCl5 itu tersusun dari atom P ya dengan nomor atom 15 ya. Dan Cl yang nomor atomnya 17. Nah, kita tentukan dulu valensi dari P dan Cl ya. 285 jadi elektron valensinya 5 untuk yang P, yang Cl 287 jadi elektron valensinya 7. Cl5 itu kita gambar ya. Seperti ini ya gambarnya. P, Cl, Cl, Cl dan di sini ada Cl, Cl ya. Nah, kita selesaikan dulu dari Cl-nya ya. Cl itu dia 7 elektron. Nah, seperti ini ya. 3, 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kan P-nya ada 5 ya, dan Cl ini kekurangan 1 elektron untuk stabil. Jadi Cl minta dari P ya. 1, jadi sini berikatan ya. Cl yang lain juga sama, meminta 1 dari P. Sama ya, minta 1 dari P. Ini juga sama. Nah, sehingga di sini jumlah elektron yang ada di Cl ini sekarang sudah ada 8 ya masing-masing. Nah, sedangkan jumlah elektron yang ada di P itu lebih dari 8 ya. Perhatikan ya. Ini untuk yang Cl ini sudah 8 ya masing-masing. 8 juga 8. Yang ditanyakan yang di P-nya berapa gitu ya. Nah, untuk yang P coba kita jumlahkan, yang P itu yang ini ya. Nah, ini ya. Ini kakak lingkar ini ya. Jadi ada 5 pasang di sini ya. Karena ada 5 pasang elektron, berarti jumlah elektron yang ada yang digunakan bersama itu ya, yang di lingkar ini di tengah-tengah itu jumlah elektron yang digunakan bersama itu ada 10 ya. Ini ada 10 elektron ya, atau 5 pasang elektron. Jadi jawabannya untuk soal nomor 7 adalah yang C. Oke, lanjut ya, kita ke soal 8. Nah, soal nomor 8 ini tanya adalah kelompok senyawa di bawah ini yang semuanya polar ya. Adalah jadi untuk yang senyawa polar ya ada 2 tipe ya. Jadi untuk yang senyawa polar, senyawa ya maksudnya. Untuk senyawa polar, nah di sini kalau misalkan ada diatomik ya, kalau ada 2 atom ini harus senyawanya itu atomnya itu berbeda jenis ya. Jadi ini berbeda jenis atom. Terus yang kedua, kalau misalkan untuk yang poliatomik atau yang atom yang lebih dari 2 gitu ya, nah ini harus ada PEB. PEB itu pasangan elektron bebas ya. Ya, ada PEB di atom pusatnya ya, di atom pusat. Nah, jadi di sini ada 2 tipe ya. Nah, sekarang kita cek ya untuk yang A ya. Untuk yang A itu ada HI dan CH4 ya. HI-nya ini benar ya, ini polar ya, karena dia diatomik dan beda jenis, ini polar. Nah, untuk CH4 kita cek apakah ada pasangan elektron bebas atau tidak di atom pusatnya. Jadi kita harus gambar dulu nih CH4 ya. CH4 itu gambarnya seperti ini. CH4. Nah, gini ya. H itu dia valensinya 1. Nah, sedangkan C itu valensinya 4 ya. Jadi golongan 4. Jadi gambarnya kayak gini ya.
Nah, di atom pusat di C, di sini apakah ada pasangan elektron bebas? Nah, di sini nggak ada ya. Ini semuanya pasangan elektron ikatan ya. PeB-nya tidak ada ya. 0. Nah, sehingga untuk yang CH4 ini dia non polar karena tidak ada PeB-nya. Jadi salah ya CH4. Nah, berarti yang B juga salah karena ada CH4-nya. Nah, sekarang yang ini yang C ya, N2. N2 dia diatomik, tapi dia atomnya sejenis ya, sama-sama N ya. Berarti ini non polar ya. Non polar. Nah, ini ada non polarnya, berarti yang C juga salah ya. Nah, sekarang yang D, NH3 dan H2O. Oke. N itu golongan 5 ya, jadi valensinya 5, dia nomor atomnya 7. H itu dia 1 ya. Dan O itu nomor atomnya 8. Ini 2,6. Nah, kita gambar ya sekarang untuk NH3 ya. Nah, NH3 berarti di sini ada N gitu ya. Terus ada H dan H di sini ya. Nah, H kan tadi 1 valensinya. H dia kurang 1 elektron, jadi bisa ambil dari N gitu ya. Kayak gini. Nah, N-nya yang titik nih ya, ini ada 3, di sini valensinya 5, jadi di sini masih ada 2 elektron lagi dari N. Nah, ini untuk NH3 dia punya PeI ada 3. Nah, di N itu ada yang tidak berikatan, ini namanya PeB ya, yang di bawah ini titik 2 ini PeB. Nah, ini PeB-nya ada 1 ya, 1 pasang. Nah, ini ada PeB gitu ya. Berarti NH3 ini polar. Nah, H2O gambarnya kayak gini. HOH ya. H itu 1 tadi ya. O-nya ada 6, berarti dia ini hanya kan 2 ya, supaya 2 jadi minta 1 dari O. Ini O-nya udah ada 2, tinggal 4 lagi. Nah, ini yang berikatan di antara yang H ini ya, H dengan O ini ada 2 PeI-nya. Nah, PeB-nya yang ini, yang atas sama yang bawah ya. Ini PeB, yang ini PeI. Jadi ada PeB-nya itu ada 2, PeI-nya ada 2. Nah, ini ada 2 PeB, jadi di sini sudah ada PeB, jadi ini juga untuk yang H2O polar. Jadi yang sama-sama polar untuk soal nomor 8 adalah yang D. Oke. Selanjutnya untuk soal nomor 9, perhatikan senyawa kovalen berikut. Ada CH4, PCl5, NH3, CHCl3, dan H2O. Jika diketahui nomor atom H, C, N, O, P, dan Cl, senyawa yang tidak mengikuti aturan oktat adalah. Nah, yang tidak mengikuti aturan oktat itu artinya senyawa yang elektron yang digunakannya itu lebih dari 8 ya. Jadi tidak sesuai dengan kaidah oktat ya, bisa lebih atau bisa kurang ya dari 8. Nah, di sini kita coba cek ya untuk CH4 ya. CH4 kan tadi sudah ada ya gambar di soal nomor 8 ya. Ini gambarnya kayak gini. Untuk yang nomor 1 CH4 kayak gini ya. Nah, coba kita lihat ya jumlah elektron yang berikatannya ini di C, ini totalnya 8 atau bukan. Ini di sini ya jumlah elektron yang berikatannya, kita lihat ya ada 4 pasang elektron, jadi jumlah elektronnya ada 8. Nah, berarti ini oktat ya, berarti ini salah ya. Yang ditanya yang tidak mengikuti aturan oktat. Yang B coba yang B, nomor 2 ya. Nomor 2 PCl5, tadi juga ada soal yang ada PCl5-nya. P, Cl, 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 Cl ya. Di sini Cl ada 7 elektron ya. Nah, 7 elektron ya. 7. Oke, di sini dia menerima 1 elektron dari P. Ya, masing-masing menerima 1 elektron dari P.
P nya kan ada 5 nih pas nih ya. Nah jadi elektron yang digunakan secara bersama jumlahnya ada, nah ternyata ini lebih dari 8 ya. Jumlah elektron yang digunakan itu ada 10 ya. Nah berarti ini menyimpang ya, karena lebih dari 8 gitu ya, lebih dari 8 elektron. Penyimpangan kaidah oktat. Jadi jawabannya yang PCl5.